Sofia Pradelewa dengan NIM I0111911262 dari kelompok 4 Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi jenis rumput di lapangan. Saya sekarang berada di Kelurahan Songsa, Kecamatan Muara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Di mana sekarang ini di Kota Palopo sendiri sedang terjadi musim hujan. Pentingnya untuk mengetahui jenis-jenis tanaman, yaitu untuk mengetahui berbagai jenis tanaman, yaitu baik itu rumputan, legum, tanaman lain dan juga tanaman pengganggu. Yang dimana jenis tanaman tersebut bisa juga dapat bermanfaat bagi kebutuhan ternak. Ini adalah rumput teki. Rumput teki dalam bahasa ilmiahnya adalah Cyperus rotundus, yang dimana terdapat akar, batangnya yang kokoh, dan daunnya berbentuk segitiga, yang dimana dalam daun tersebut terdapat 4-10 helai yang terletak di pangkal batang. Ini adalah rumput belulang. Rumput belulang dalam bahasa Latinnya adalah Eulycine indica, yang dimana ini adalah akarnya, batangnya yang kokoh, dan daunnya dan juga berbulu. Ini adalah rumput Australia. Rumput Australia dalam bahasa Latin itu Pospalum dilatatum, yang dimana termasuk rumput gembala, berdiri tegak walaupun ada injakan dan tahan terhadap kekeringan. Setelah itu daunnya itu berwarna hijau tua dan akarnya luas dan dalam. Gajah. Rumput gajah dalam bahasa ilmiahnya itu Penicetum purpureum, yang dimana tumbuhnya itu tegak ke atas dan merumput lebar. Setelah itu berbatang tebal dan keras, dan bunganya itu berbentuk seperti lilin. Itu rumput pahit. Rumput pahit dalam bahasa ilmiahnya itu Paspalum conjugatum, yang dimana batangnya yang kuat, tumbuh tegak, dan juga daunnya yang berwarna hijau. Dari tanaman legum, yaitu daun gamal. Gamal dalam bahasa Latin yaitu Gliricidia maculata, yang dimana terdapat batang, bukat, dan daun yang berbentuk mirip. Tanaman sentrum. Sentrum dalam bahasa Latinnya yaitu Centrosema pubescens, yang dimana tumbuhnya itu menjalar, batangnya agak berbulu, gemuk, terus warna daunnya itu hijau gelap dan bunganya warna ungu serta kacang polongnya yang pipih. Ini adalah lamtoro. Lamtoro dalam bahasa ilmiahnya adalah Leucena leucopachala, yang dimana daunnya kecil, terus batangnya berwarna coklat dan terdapat polong yang lebar. Selanjutnya adalah tanaman kalopo. Kalopo dalam bahasa ilmiahnya adalah Calopo gymnasium muconoides, yang dimana batang itu berbulu halus dan memiliki daun yang halus dengan berwarna hijau dan berbulu halus, dan juga bunga yang berbulu halus. Ini adalah Desmodium. Desmodium dalam bahasa Latinnya itu Desmodium intortum, yang dimana tumbuhnya itu menjalar dan melilit. Bentuk daunnya itu warna hijau oval dan berwarna hijau. Ubi kayu dalam bahasa Latinnya yaitu Maniol utilissima, yang dimana terdapat akar, batang, daun yang berbentuk menjari. Ini yaitu tanaman pisang. Pisang dalam bahasa Latinnya yaitu Musa paradisiaca, yang dimana terdapat akar dan daun yang bentuknya besar dan lebar dan buah. Pohon mangga dalam bahasa Latinnya Mangifera indica, yang dimana batangnya yang tegak dan bercabang, daunnya yang lebar dan tersebar di seluruh batang. Setelah itu kulit batangnya itu berwarna coklat dan juga akarnya itu bercabang dan juga
buahnya berwarna hijau. Ini adalah kangkung. Kangkung dalam bahasa Latinnya yaitu Ipomea reptans, yang dimana hidup di tempat air atau yang di tempat lembab atau juga biasanya hidup di rawa-rawa. Batangnya berongga, akar tunggang, dan juga warna daunnya adalah warna hijau. Selanjutnya ini adalah tanaman kelor. Kelor dalam bahasa Latinnya adalah Moringa oleifera, yang dimana batangnya tegak dan daunnya berwarna hijau dengan polong yang bulat. Adalah tanaman pengganggu, yaitu putri malu yang tumbuh tegak. Putri malu tumbuh tegak dalam bahasa Latinnya yaitu Mimosa indica, yang dimana bila disentuh maka dia akan mengucup, dan batangnya berwarna hijau dan memiliki duri. Selain itu juga daunnya juga berwarna hijau dan ada bagian lancip di bagian depannya. Ini adalah tanaman putri malu yang merambat. Tanaman putri malu yang merambat dalam bahasa Latinnya yaitu Mimosa pudica, yang dimana bila disentuh daunnya maka akan menguncup dengan berwarna hijau kemerah-merahan dan batangnya berwarna merah yang dimana berduri, serta daunnya ini berbentuk oval dan ujung lancip di pada bagian daunnya. Tai ayam merupakan salah satu tanaman dari pengganggu atau gulma, yang dimana tai ayam dalam bahasa Latinnya yaitu Lantana camara, yang dimana batangnya itu berwarna hijau dan bunganya itu berwarna orange dan bentuknya itu oval dengan daun yang bergerigi. Jonga-jonga dalam bahasa ilmiah Latinnya yaitu Chromolaena odorata, yang dimana batangnya yang berkayu, akarnya yang kuat, dan juga bijinya itu mudah tersebar oleh angin dan berwarna putih. Ini adalah tanaman hariding. Hariding dalam bahasa Latinnya yaitu Melastoma malabatricum, yang dimana daunnya oval dengan bentuk yang kasar, bunganya berwarna ungu, serta batangnya yang tunggal dan kuat. Dari penjelasan mengenai tentang potensi tanaman yang ada di daerah saya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhannya? Yang pertama itu adalah faktor dari cahaya matahari. Jika cahaya matahari yang mencukupi, maka tanaman tersebut akan subur. Yang kedua adalah tanah, yang dimana tanah tersebut harus sesuai dengan kondisi tanaman yang akan ditanam. Yang ketiga adalah hormon. Yang keempat adalah iklim dan cuaca, yang dimana iklim dari Kota Palopo sendiri itu termasuk iklim yang bisa mempengaruhi tanaman tersebut, baik itu musim hujan maupun musim kemarau.